Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan masih melanjutkan bahasan untuk subbab 3 terkait dengan pertidaksamaan eksponen gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang persamaan eksponen gitu ya, di video kali ini kita akan belajar terkait dengan pertidaksamaannya. Sebetulnya konsepnya kurang lebih sama dengan persamaan gitu ya. Cuman kalau misalkan di pertidaksamaan itu kita menggunakan tanda yang berbeda atau menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan gitu ya. Tanda-tanda pertidaksamaan itu apa aja gitu ya. Tanda-tanda pertidaksamaan itu kan bisa jadi lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi yang akan kita gunakan adalah tanda-tanda yang ini gitu ya. Nah, pertidaksamaan eksponen itu apa gitu ya. Pertidaksamaan eksponen itu adalah pertidaksamaan yang gimana? Yang melibatkan variabel yang ada variabelnya di mana? Di eksponennya gitu ya. Jadi eksponennya wajib ada variabelnya dan menggunakan tanda pertidaksamaan. Itu tadi bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Jadi tandanya bukan lagi menggunakan sama dengan ya, tapi menggunakan keempat yang ini gitu ya. Nah, atau biasanya variabelnya itu ada di mana? Ada di eksponen. Oke, beberapa bentuk pertidaksamaan eksponen diantaranya yang pertama itu adalah kondisi ketika A-nya itu lebih dari 1 atau bilangan pokoknya itu lebih dari 1, kemudian tanda pertidaksamaannya itu tidak berubah. Jadi kalau misalkan tanda persamaan di soal itu lebih dari, ya nanti juga tetap lebih dari. Kalau kurang dari, ya tetap kurang dari. Jadi syaratnya kita harus bisa pastiin dulu kalau bilangan pokoknya itu lebih dari 1 gitu ya. Nah, bentuknya yang pertama adalah kalau misalkan kita punya A pangkat fx yang lebih dari A pangkat gx gitu ya, dengan A-nya itu gimana tadi? A-nya lebih dari 1 gitu ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pangkatnya fx itu lebih dari gx gitu ya. Begitupun sebaliknya, kalau A pangkat fx itu kurang dari A pangkat gx gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa fx itu kurang dari gx gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua adalah kalau misalkan kita punya bentuk A pangkat fx lebih dari sama dengan gitu ya. Perbedaannya yang pertama sama yang kedua ini ada lebih dari sama dengannya, atau berarti artinya di x itu gitu itu merupakan solusi, masih merupakan penyelesaian. Maka fx lebih dari gx, lebih dari sama dengan gx. Begitupun juga yang kurang dari sama dengan gitu ya. Jadi ini harusnya kurang dari sama dengan. Kalau kita punya bentuk A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka kita bisa menyimpulkan bahwa A fx itu kurang dari sama dengan gx gitu ya. Kita lihat langsung ke contohnya. Yang pertama di sini kita diminta untuk menentukan berapa nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini gitu ya. Kita jawab ya. Kita lihat untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama bentuknya itu adalah 5 pangkat x min 5 lebih dari sama dengan 1. Konsepnya sama kayak di persamaan gitu ya. Jadi kita mengubah satunya itu menjadi 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 kan itu 1 ya. Jadi kita nggak merubah nilai gitu ya, tapi kita memodifikasi bentuknya aja. Satunya diganti dengan 5 pangkat 0. Tujuannya adalah biar bilangan pokoknya sama gitu ya. Kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya itu lebih dari 1, A-nya itu lebih dari 1. Berarti bisa kita langsung simpulkan, jadi tandanya nggak berubah gitu ya. Kita bisa menyimpulkan pangkatnya gitu ya. X min 5 itu lebih dari 0. Tandanya nggak berubah ya. Jadi kalau lebih dari, ya tetap lebih dari karena A-nya lebih dari 1. Kemudian di sini negatif 5-nya pindah ruas jadi 5. Jadi kita peroleh penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini kita punya bentuk 5 pangkat x min 5 kurang dari 5 gitu ya. Nah, atau 5 ini sebetulnya kan bisa kita tulis dengan 5 pangkat 1 ya. Jadi 5 pangkat x min 5 kurang dari 5 pangkat 1. Nah, karena A-nya itu lebih dari 1, A-nya itu kan di sini 5 ya, bilangan pokoknya 5, berarti tandanya itu nggak berubah. Kita bisa langsung simpulkan bahwa pangkatnya itu kurang dari 1. Negatif 5-nya pindah ruas gitu ya. Jadi penjumlah ya, 1 ditambah 5 adalah 6. Jadi solusinya adalah X kurang dari 6 gitu ya. Itu untuk contoh dari bentuk yang pertama gitu ya. Perhatikan nilai dari bilangan pokok. Kalau bilangan pokok lebih dari 1, tanda itu nggak berubah. Kita bisa langsung menyatakan bahwa pangkatnya itu ya tidak sama dengan, kalau lebih dari ya berarti dia tetap lebih dari, kalau kurang dari berarti tetap kurang dari gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama dan yang kedua.
Sekarang kita lihat untuk soal yang ketiga dan keempat gitu ya. Untuk soal yang ketiga, bentuk soalnya itu adalah 5 pangkat X min 1 itu kurang dari katanya 625. Oke, langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengubah 625 ini menjadi bentuk perpangkatan gitu ya. 5 pangkat X min 1 kurang dari sama dengan 5 pangkat 4 ya. Kalau bilangan pokoknya udah sama, kita bisa langsung menyimpulkan bilangan pangkatnya. Udah bisa dipastiin bahwa bilangan pokoknya lebih dari 1 ya, jadi tandanya nggak berubah. Gitu ya. Min 1-nya pindah ruas, jadi penjumlah gitu ya. Jadi 4 tambah 1 adalah 5. Kemudian yang keempat itu ya, kita punya bentuk 8 lebih dari sama dengan 16 pangkat 2 min X gitu ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa ubah bentuk ini menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2 gitu ya. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Kemudian lebih dari 16-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 4 yang dipangkatkan lagi dengan 2 min X gitu ya. Kemudian 2 pangkat 3 lebih dari sama dengan pangkat dipangkatkan. Jadi pangkatnya dikali gitu ya. Jadi 4-nya dikali dengan 2 menjadi 8. Kemudian pangkatnya juga dikali dengan min X. Jadinya min 4X ya. Oke, kalau udah sama bilangan pokoknya, bisa kita simpulkan bahwa 3 itu lebih dari sama dengan 8 min 4X gitu ya. Min 4X-nya pindah ruas menjadi penjumlahan gitu ya. Jadi 4X lebih dari sama dengan 3-nya pindah ruas gitu ya. 8 dikurangi dengan 3 jadinya 5. Maka X-nya itu lebih dari sama dengan 5/4 gitu ya. Apa perbedaan antara kurang dari dan kurang dari sama dengan gitu ya. Contohnya misalkan tadi di nomor 1 kan kita peroleh ya kalau misalkan X-nya itu dia lebih dari 6. X lebih dari 6 artinya X-nya berapa aja. X-nya bisa 7, bisa 8 dan seterusnya. Tapi X-nya nggak boleh 6 gitu ya, harus yang lebih dari 6. Sedangkan kalau misalkan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, contohnya misalkan di yang nomor 3 ini X kurang dari sama dengan 5. Jadi 5-nya boleh ikutan, nilai X berapa aja, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1 dan seterusnya, atau bilangan real lainnya gitu ya. Itu adalah contoh cara kita menyelesaikan bentuk-bentuk ketidaksamaan ketika bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Maka tandanya tidak berubah.